Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. DPR ini Pak, tahu semua orang salahnya Pak, aibnya tahu, tapi kami berdisiplin, tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai, itulah DPR Pak. Meski begitu, David Ozora dinyatakan telah kehilangan ingatannya. AG dibawa keluar dari ruangan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa sore. Hah? Astaga, kaget anjir. Aku kaget. Yo, Bangsa People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok. In In here. here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Pertama kita ucapkan selamat berpuasa ya buat Santuy People Yes. yang menjalankan ibadah puasa. Karena tadi udah ditetapkan di berita juga kan kalau besok itu awal berpuasanya gitu ya. Berarti hari ini taraweh dong ya. Tarawih ntar malam sahur. Tapi kayaknya kita gak bisa nemenin sahur nih ntar malam nih. Heeh. Karena Mamang bertugas juga ngerjain remote. Yes. Sahur segar di Trans 7 jangan lupa ditonton. Sahur segar di Trans 7. Yo, Ya. kita nggak usah pakai lama. Ada sedikit info yang membagongkan. Selebihnya kisah kasih. Kita kasih yang happy aja kali ya. Kayak koceng yang lucu-lucu gitulah ya. Karena ini udah cukup membagongkan nih. Oke. Masih ingat soal Pak Mahfud bilang aliran dana 300T? Yes. Gara-gara itu di TikTok aku baca katanya itu tuh sebenarnya nggak boleh dikeluarin ke publik. Dari anggota DPR, beberapa anggota DPR bilang bahkan Pak Mahfud bisa terancam pidana 4 tahun. Kalau aku menganggap kan itu Pak Mahfud mau transparansi ya ke publik ya, apa gimana Ya nih? emang kenapa gitu? Soal 300 yang ini nih meluncur. Cus. Nih, kalau masih ingat nih di awal-awal Maret itu kan ada info kayak gini nih. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 lek di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bpn. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus. Ini kan hasil investigasi yang dibuka ke publik nih sama Pak Mahfud nih untuk menunjukkan aksi transparansi nih gitu kan. Ada respon dari DPR meluncur. Cus. Ninyo, yang bocorin transaksi mencurigakan katanya bisa dipidana 4 tahun. Wadididau, ceki people. Play. Bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius. Gini. Berarti ada istilah kok dibocorin. Berarti secara nggak langsung dia memvalidasi kalau itu benar ada aliran sebesar itu gitu kan. Betul. Terus kok rakyat nggak boleh tahu gitu. Sedangkan kan itu hasil dari rakyat Indonesia yang bayar pajak juga gitu kan, berarti kan. Sama ini loh, kan mereka tuh kan wakil rakyat gitu kan, yang mewakilkan, tugasnya wakil itu kan yang menginfokan kepada yang diwakilkan gitu. Iya. Kok nggak boleh tahu bagaimana ini? Kan kita juga pasti sebagai rakyat yang taat bayar pajak gitu pengen tahu gitu duit pajak yang kita bayarin tiap tahun itu dipakai buat apa gitu. Bener dipakai bener apa enggak gitu. Ini ada lagi nih Nyo. Cus. Nih, ceki people. Play. Ya, saya minta penjelasan. Pernyataan Pak Danang sedikitnya ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk
pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu, tapi kami berdisiplin, tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini, tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akuntabilitasnya. Aku nggak setuju sih. Aku juga. Gimana bisa dibilang kalau saya tahu kalau misalnya nih ya, misal amit-amit. Nyonya tahu kok mamang korupsi gitu, tapi diem aja nanti biar Nyonyo yang nasehatin mamang biar nggak korupsi lagi, kan nggak gitu. Sedangkan uang yang dikasih ke mamang ini ada tanggung jawab yang harus mamang kerjakan gitu. Misalnya nih Nyonyo ngasih bayar pajak gitu ke mamang untuk misalnya upgrade ini gitu kan, upgrade perlengkapan buat konten. Taunya si mamang pakai buat foya-foya di luar sana, ya Nyonyo nggak terima dong gitu. Iya dong. Ini kacau loh. Jangan, kita tahu aib tapi kita tutupi karena katanya buat apa diumbar kalau masalah nggak selesai. Justru dibuka itu biar selesai. Karena ada pihak ketiga yaitu rakyat yang nggak punya kepentingan langsung gitu kan, mengawasi gitu kan. Kalau diawasi dengan orang yang sama-sama punya kepentingan di situ, yang ada malah kong kali kong. Ya gue diem aja ya. Tapi lu nanti kalau gue begini lu diem ya, gitu lah ya. Nanti kan. Tolonglah ya, begitu dong. Atau Mang, itu di Bapak siapa namanya, Bapak Arteria? Artalia apa siapa itu, nggak tahu. Arteria Dahlan. Atau Bapak takut ketahuan kalau Bapak juga ada main gitu. Jujur aja Pak. Jujur aja lah. Gak ya, usah Pak. bilang gak mau bongkar aib orang. Bapak juga gak mau aibnya kebongkar kan, makanya ngebelain sono sini kan. Masalahnya aibnya bukan berurusan dengan personal ini tuh. Iya. Kalau berurusan dengan uang rakyat udah bukan aib personal lagi gitu. Iya, Karena di situ rakyat, ini kita berat banget nih, udah berat pinggir jurang gitu kan. rakyat ya harus tahu lah kalau masalah kayak gitu. Sekarang Mang, kalau kayak gini, siapa yang mau bayar pajak coba kalau ditutup-tutupin kayak gitu? Nggak akan ada yang mau bayar pajak. Harus transparan gitu. Mending ya itu kayak ada satu orang di daerah misalnya di satu daerah, misalnya di Kebonjeruk nih, ada satu orang yang dipercaya jadi kayak kita patungan buat misalnya apa? Oh, buat ngebenerin jalan ini, itu patungan daripada bayar pajak yang tidak tahu duitnya diapain gitu. Gak cuma ini, emosinya masih ada lagi meluncur. Cus. Tahan dulu emosinya, jangan langsung disalurin. Di satu ada lagi nih. Benny Karman menuding Menko Polhukam membuka data ke publik sebagai motivasi politik. Ceki people. Play. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Benar. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar. Ya, maka betul tidak itu motivasi politik? Gini, kalau ada orang jujur, orang transparan dibilang motivasi politik. Orang koyak sujon terus gitu. Iya. Kenapa sih kok banyak banget gitu anggota yang ketar-ketir tuh, why gitu loh. Kenapa Pak Mahfud cuma ngomong jujur, adanya begini karena merasa ada uang pajak, uang rakyat di situ. Ya gue cuma nyampein gitu kan. Ya memang korupsi mah nggak boleh gitu. Terus menyampaikan ada begini hidayah gitu. Nih gue info begini gitu, sesuai nih, gue transparan gitu. Terus buat apa ada KPK kalau misalnya ada yang korupsi terus ditutup-tutupi sama DPR? Kalau menteri aja bisa dipidana 4 tahun, apa kabar rakyat? Kita pindah ke planet Namek aja. Wow, ketemu Son Goku aja. Masih ada lagi nextnya. Next. Ini statement Pak Mahfud yang saya suka sekali, ceki people. Play. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada pesawat udara korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya.
gilanya korupsi di negara kita ini. Saya dapat laporan dari seorang pengusaha, Pak, kapal saya ditahan. Padahal Pak Arifin, Kementerian SDM sudah menyatakan semua kapal yang mengangkut batu bara sekarang harus dilepas, diberi izin keluar lagi, karena waktu itu kan tidak boleh keluar, lalu beberapa hari kemudian lepas. Itu ada saja di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong. Kalau hari Jumat dia belum sampai, berarti melanggar kontrak, puluhan miliar dia rugi, sehingga dia lapor, kalau saya tidak dapat izin untuk berangkat hari ini, saya akan tinggalkan kapal ini. Dia akan melapor bahwa itu ditahan oleh pemerintah Indonesia. Saudara, Aku relate banget karena pernah kerja di perkapalan ya. Jadi tahu banget kalau misalnya tidak tepat waktu itu ruginya lost doll gitu. Wah, gila. Langsung keinget gitu kan, gila sih. Gak cuma ininya, ada lagi. Cus. Nih, Komisi 3 DPR RI panggil Menko Polhukam dan Kemenku ceki people. Play. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak Oh, bisa dan konfirmasi. Anda tahu dan pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya Ya tahu toh? ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih. Ini kan Komisi 3 DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yes. Perwakilan rakyat. Rakyat mana yang diwakilkan? Perasaan Keluarga. rakyat adem ayem aja, senang-senang aja dengan pembukaan data bukti aliran dana 300T. Iya, dan masih menunggu update-annya malah ya. Rakyat mana yang diwakilkan? Jadi pertanyaan gak sih? Iyalah. Kok ada dewan, ada yang mewakilkan rakyat, ini gak setuju, rakyat mana? Oh, aku tahu. Rakyat DPR dan keluarganya. Nextnya Nyoh. Next. Ini ada caption, kawan-kawan ayo kita kawal terus kasus Mario Dandi, AG dan kawannya agar mendapat hukum yang berat, katanya semoga lekas pulih ingatan David. David dikabarkan hilang ingatan katanya Nyoh. Kayak gimana videonya, cek people. Play. David Ozora yakni Jonathan Latumahina mengaku bersyukur mengetahui putranya telah sadar dari koma. Imbas aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Atas hal tersebut, Jonathan Latumahina hingga kini belum melupakan aksi keji yang dilakukan Mario Dandi terhadap putranya. Dilansir dari wartakotalive.com, Jonathan Latumahina mengaku bakal membalas perbuatan pelaku yang terlibat dalam aksi penganiayaan. Diketahui Jonathan tampak menyampaikan perasaannya terkait kondisi sang putra di akun Twitter pribadinya pada Minggu 19 Maret. Dalam cuitannya, Jonathan mengaku rela putranya tak mengingat kejadian apapun, termasuk perihal insiden penganiayaan. Jonathan turut mendukung perjuangan anaknya dalam perjalanan barunya usai menjadi korban perilaku keji Mario. Diketahui sebelumnya kondisi David Ozora sempat dinyatakan koma selama beberapa hari di Rumah Sakit Maya pada Setiabudi, Jakarta Selatan. Kala itu perasaan Jonathan Latumahina sangat campur aduk, yakni merasa geram, marah, dan sedih saat melihat David mengalami kejang-kejang selama 2 hari berturut-turut setelah kejadian penganiayaan. Kendati demikian, kini kondisi David Ozora sudah membaik. Menurut sang ayah, perkembangan positif tersebut diakuinya berasal dari doa seluruh pihak yang prihatin terkait kejadian yang dialami putranya. Semoga cepat kembali lah ya, sembuh ingatannya, kembali normal gitu. Walaupun mungkin butuh proses waktu yang lama gitu lah ya. Tapi Nyoh, soal kawal mengkawal, aku nggak ngedapetin info soal persidangan Mario Dandi. Yang ada malah persidangan AG meluncur. Cus. Ini sih agak heran ya, kenapa yang pertama kali disidang tuh AG itu, aku nggak ngerti ya. Nih bukan Mario Dandi ini, seperti kata Liputan 6, bukan Mario Dandi, AG yang akan pertama kali diadili dalam sidang kasus penganiayaan D. Oh, mungkin karena dia otaknya jadi duluan kali. Oh, Bisa jadi, bisa tapi jadi. tidak tahu. Kita ceki. Play.
buka pintu mobil nih. Dikawal penyidik Subdit Renakta Ditres Krimum Polda Metro Jaya, AG dibawa keluar dari ruangan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa sore. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terhadap DO, putra pengurus GP Ansor ini, baru saja menyelesaikan proses administrasi pelimpahan dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. AG akan dibawa kembali ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS Kementerian Sosial untuk ditahan. Jangka waktu penahanan untuk anak hanya 5 hari. Kemudian yang bersangkutan tetap ditempatkan di LPKS selama 5 hari. Jaksa penuntut umum mungkin ada sekitar 7. Memang itu sebagian besar sudah mempunyai sertifikasi atau kualifikasi sebagai jaksa anak. Jadi tidak sembarangan, itu ada kualifikasinya khusus sebagai jaksa anak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebut jika berkas perkara AG telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Percepatan pemberkasan perkara AG dilakukan penyidik karena umur AG yang masih 15 tahun sehingga menjadi prioritas. Tentu penyidik dalam tahap ini mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, ya, yang memiliki kekhususan pada waktu batas tertentu lebih cepat daripada sistem peradilan umum atau yang dikenakan kepada orang dewasa. Sedangkan untuk tersangka MDS dan SL tentunya masih dalam proses kelengkapan berkas perkara. Karena diprioritasin karena umur gitu loh. Yeah. Enak dijelasin nih. Tapi kalau kita ngeliat ke komennya ini ya pasti sama sih. Sepertinya bukan AG tuh mencurigakan tuh. Ada yang menyinyiri juga 15 tahun tapi kayak 27 tahun. Lah senyonyo dong 27 tahun. Nyonya 27 tahun kayak 16 tahun gitu. Wow gitu kan. Harus live ya sidangnya. Setuju biar ada barbuk, ada penonton langsung. Iya. Pokoknya yang 2 itu harus tuh nanya juga. Itu kok mukanya ditutup? Itu AG bukan katanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitulah ya Nyo. Nah, Tapi Mang kayaknya ya ini feelingku aja sih. Kayaknya nggak akan di live-in deh sidangnya. nggak mungkin. Pasti karena kan harus terbuka, dibuka gitu. Nggak tahu kalau bisa dia sambil pakai hoodie juga ditutup atau kayak gimana. Nggak akan live sih. Kita Ini lihat feelingku sih ya. Kayak nggak bakal deh orang sampai sekarang aja masih dilindungin kayak gitu. Ya bener juga kecurigaan netizen tahu itu dia atau bukan aja nggak tahu kan. Iya. Karena balik lagi dia berlindung di balik Bawah umur. di bawah umur gitulah ya Nyo. Udahlah kita ke yang happy aja sesuai perjanjian kita tadi gitu. Baru ya. aku mau komplain sama Mamang, katanya kita mau happy ini kenapa bikin emosi semua gitu. Ya meluncur. Jus. Kita buka happy kita dengan Isa Sega ngamuk ribut dengan driver gokar soal penurunan di titik Plaza Senayan. Gak ngerti ceki people. Play. Coba dulu. Coba di screenshot baca yang benar. Loh, bukan masalahnya kan Plaza Senayan. Iya, tapi gitu loh. Titik apa? Nggak ada titik di situ. Ini Plaza Senayan. Emang ini Plaza Senayan. Gitu loh. Ya udahlah. Saya suka ke mall, tidak naik Grab, tidak naik gokar. Saya naik mobil pribadi saya. Masalahnya tidak mobil saya lagi masuk bengkel aja. Ini ada gila-gilanya. Ya lu pakai titik yang bener, nggak mau dilanjutin karena ini tadi cuma ngejebak Nyonya doang ya. Ini intermezzo yang sebenarnya. Biarin ada Om Sarul mah terserah. Meluncur. Jus. Yo. Ya. Ini dia buat para driver. Oke. Yang tadi kan buat driver gokar ya. Ya. Ini mungkin buat driver ojol. Ceki people. Play. Saya cewek gemoy, saya cewek mohmoy, saya suka driver muda, saya suka driver kolot, para driver senggol dong, meledak. Saya cewek gemoy. Buat para driver ojol, teman-teman driver ojol, tolong diinget ya hindari area atau nyari ngebit di dekat area beliau gitu. Takutnya dia ngorder cuma buat begitu doang. Saya gemoy, saya ini, saya maya. Senggol dong, meledak. Yang ada nanti teman-teman driver ojol kita malah sawan gitu lah ya. Tolong lah ya. Nggak bisa ini, yang kayak begini harus segera didoakan lah gitu ya biar bertobat gitu lah ya. Karena yang kayak gini bisa bikin driver tuh seketika menghilang dari bumi Nyo. Karena itu trauma mendalam gitu kan, PR gitu. Muncrat Bapak. Wah, kita kasih nextnya. Next. Ini dia Nyo, kucing gemoy cek people. Play. Nyakar. Oh nggak nyakar. Ini udah kesel kan mukanya ya. Tuh udah.
gitu. Kalian kesel, tapi ada juga kucing posesif. Apa? Luncur. Jus. Ini Nyo, si Ocil katanya nggak bisa jauh-jauh dari Abang Pororo gitu. Ceki people. Play. Apa? Tuh. Apa? Abang. Ya sini abangnya sini. Ya ayo sini. Sini. Sini abang di sini. Iya abang di sini. Ya ayo. Habis live abang langsung Sini istirahat di abang di gudang. sini. Cepat. Ocil Ya ngomel. sini abangnya nih. Ya cepet abang di sini. Buruan sini. Iya di sini. Kamu nggak bisa tanpa abang tuh, abangnya tuh. Nah. Ish, Pororo Abang, lucu abang malah banget dapat ya. dispenser nih Ocil tuh. Malah dapat abang katanya. Abang malah lari mulu ih. Iya bang. Abang Ocil tuh bang ih. No, loncat. Ya ampun. Abang jangan pergi-pergi dong. Ocil nyariin. Pororo kayaknya pita suaranya Ampun deh disobek ya. apa gimana? Kok nggak pernah Mana denger ada dia abang ngeong itu gitu. sudah Ocil. Lucu banget lagi Oh ya mukanya. oke. Tidak nih bos dispenser nih ha. Pororo tuh kucing lokal ya? Enggak. Bukan. Kayaknya enggak sih. Kayaknya Campuran. lebih ke British Shorthair deh. Oh, Saya lihat aja bedanya bulunya. ya bisa tau dimandiin terus gitu jadinya. Enggak dari ininya, Mang. Kalau Corak. enggak dari apa? Tekstur bulunya sama Yang tebelnya, iya. Oh, Pororo gemoy. Gemoy. Nextnya Nyo. Next. Lupa ketinggalan Nyo. Apa tuh? Ada yang ngerekam detik-detik mobil Rubiconnya dibawa dipindahin gak tau kemana. Ceki people. Play. Nih B120 Den. Yoi, mobilnya Mario Dandi. Viral. Dengerin. Viral. Gebukin dong bang. Ada ininya ya, apa? Label. Gebukin dong bang, gitu suaranya nagih banget tuh anjir. Ini sekilas lagi meluncur. Jus. Biar satu people yang berpuasa makin kuat, kita harus banyak memberi asupan anabul. Oke. Ya nggak kayak begini. Tuh, ini katanya ada tikus yang salah circle. Gede banget tikusnya. Iya makanya dia begaulnya sama anabul juga gitu kan. Anabul juga akan mikir 2 kali buat nyerang gitu kan, jiper. Tapi lihat-lihatan itu. Heeh. Astaga, gede banget. Gede banget. Aku nggak ngerti tikus piaraan apa kayak gimana. Ini si Omen kenapa bisa sampai sini Omen? Omen. Tahu kan Omen? Tahu dong. Film Dono itu. Tolonglah, masih ada lagi yang meluncur. Jus. Ini apa nih? Bukan muka kucing emosi nih. Ceki people. Play. Matahari terbit dari selatan. Barat. Ya. Kiamat dong, Tolonglah. Jangan dulu dong Bapak. Bapak mah suka gelap-gelap anjir. Next aja mending mah anjir bahaya. Next ya kita ke IG ada dari Tergemaskan. Apa yang terjadi di sini Ceki people? Play. 潇洒不是摆烂，那是我自信的状态。 Males nih, dia males nih. Yang lain pada olahraga. Yang bocil mau ikutan tuh juga, mau ikutan olahraga. Yang ini rebahan baik. Kan jadi kita tuh semakin semangat untuk rebahan ya. Karena wah kita rebahan terinspirasi oleh bocil ini gitu. Iya, kita rebahan aja juga unyu kok gitu ya. Gitu, tolonglah ya. Masih ada lagi. Next. Nyo ini katanya kebanyakan main sama toke Nyo. Kenapa tuh? Ceki people. Play. Ini kebanyakan ngobrol sama toke anjir, tolonglah. Ini aku gitu. nemu dari shitpost Bapak Kau. Lucu banget postingan-postingan yang kita apa namanya pretelin nih. Oke. Luncur. Jus. Salah. Kok ya enak katanya tuh ya. Ternyata itu paha emas ya Bu. Anjir. Salah. Tolonglah. Next. Rakus, monyet rakus nih. Itulah akibatnya ketika rakus ya Jo. Jadinya kepleset. Kepleset tuh, tolonglah. Next. Next. Enggak.
Dia nggak lihat dulu ya. Bukan, siapa yang nyimpen gawang di tengah lapangan gitu. Oh iya, gawangnya di sana ya, di depan Iya, ya. tolonglah. Anjir, pusing. Next aja. Next. Oh, dia mau ngusir ini serang tawon. Yang blow on anjir. Lol, maksudnya. Apa gimana sih anjir? Astaga. Itu apa akselerasinya tepat sasaran gitu aja. Aduh ya Allah, tolong. Next aja. Next. Tahu aja anjir. Wow, gitu terakhirnya. Ini pinter, ini nggak tahu pas dia dikasih mic dipencet pantatnya biar dia bunyi apa gimana, tapi pinter banget anjir. Tolonglah. Next aja. Next. J'ai trop de la chance, mon AirPod il a failli tomber. Non, non. Anjir toh. Gak jelas banget. Kaget sih. Next. Oh, ini kita harus bikin kayak gini nih. Kenapa? Ya kan udah. Kenapa? Bau mulut gitu maksudnya. Iya. Mulutnya bau dajal apa gimana gitu. Kan dia kan bikin romantisan tuh. Makanya besok-besok kalau mau bikin kayak gini pastikan udah gosok gigi ya. Udah di ini ke dokter gigi, bersihin karang giginya gitu. Tolonglah ya. Nextnya. Next. Wih, tos. Astaga. Bayinya gelap anjir. Dia nggak mau terus ya. Gak takut ya. Next aja. Next. Oh, ngetes pintu. Tukang pintu. Oh. Hah? Astaga, kaget anjir. Aku kaget. Sialan. Kaget. Ini dia ngapain ya? Kaget anjir. Ternyata pada komennya pada kaget semua. Aku pikir aku doang kaget ya kan. Tolong. Astaga. Mending kita next aja daripada kaget-kaget. Next. Jujur. Ya Allah, motorik yang praktik. Aku kebayang posisi Masnya nih pasti kayak, aduh ini gimana ya. Malu gitu kan, pengen pulang. Boleh lagi gak? Boleh, motornya salah bantal gitu kan tuh. Krek. Ini ngasih sound effect bangsat banget. Nah, bisa nih lurus nih. Astaga. Mantap. Lanjut lagi. Lanjut. Look at this. The pond outside froze. It's so thick, I bet I could walk on it. Not sure how slippery it is, but I actually saw some fish Danau yang walking jadi under es it. ceritanya. There's a fish over here. Look at this. The pond outside. Licin aja. Paham dong dia kenapa gitu. Kakinya kan. Tisoledat. Coba tolonglah anjir. Next aja. Next. Oh ini nih. Mau dibantuin. Ini mau ngedorong yo. Itulah yang dinamakan niat baik tidak selalu berakhir baik. Tidak selalu diterima dengan baik. Iya. Gitu ya. Dia, mobil mundur. Ditahan kan. Ternyata emang mau dimundurin, didorong. Ini kenapa berat gitu. Gak ngecek lagi ya kenapa berat ya. Jadi dorong-dorongan atulah anjir. Astaga. Tolonglah ya. Next aja. Next.
Apa anjir gak jelas. Stop. Itu kita disuruh stop Oke, gitu kan. diputerin. Inilah ketika orang mabok semua lagi pada jalan begini ya, anjir, tolonglah. Diputerin doang. Udah nggak ada tulisannya. Ayo lagi gitu. Oke, gitu. Next ya. Next. Masker. Namanya masker Aero Black. Manfaatnya untuk menghitamkan bodi motor dan mobil. Masker menghitamkan. Pantes kita beli perasaan gak sepekat itu ternyata buat bodi motor mobil lah anjir. Tapi sebenarnya ada yang sepekat itu gitu. Tapi ini dia salah beli. Tolonglah ya anjir, tolong. Aduh. Lasnya meluncur. Jus. Yang ini perhatiin nih. Tolonglah. Lagi udah tahu itu di belakangnya begitu, bukannya dikasih jaring ya? Kagak paham orang tuh pusing, anjir, emosi aja gitu yang kayak begitu mah. Menang kagak ganti rugi yang ada. Anjir sikutnya. Udah kebanyakan nih. Udah kelamaan nih kayaknya nih, banyak banget. Ini kita langsung meluncur ke setting. Super thanks. Meluncur. Just. Gimana Nyo? Pegel, rahang. Pegel ya, lumayan lah. Tadi menghibur nggak menurut kamu? Menghibur dong. Lumayan bikin Nyonya ketawa gitu ya. Berarti kita langsung aja opening Super Thanks. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks kepada kita, dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yongs, itu Nyonya gak bisa berperan. Terus langsung aja yang kita pertama dari Alfia Agata. Kayaknya the one and only Nyo. Iya, the one and only. Alfia Agata, Viana Bipili Queen. Nitip lah pakai Nyomang. Hehe, yang mau ramein tongkrongan silakan. Next ada dari Adrian. Dimulai Misnawati NN. Malam Kak Alfia Agata, terima kasih untuk lepaknya. Alsyad Ahmad, ya udah cau aja Neng Tiara, we support you. Selamat melanjutkan tidurnya. Terima kasih Nyomang sudah menghibur kami. Sehat selalu untuk Nyonya dan Mamang, 2 topi mangkok in here, always in here. Yo, next ada dari Riki Abdurrahman. Kalau secara hukum agama Hamdul itu anaknya berstatus tidak memiliki ayah. Karena produksinya di waktu yang tidak sah, maka status kebapaannya dianggap tidak sah. Nah, tapi secara hukum kita bisa diakali supaya setidaknya anak yang lahir tetap punya hak milik akta lahir dengan cara dinikahi sebelum lahiran tuh. Dan kalau mau lanjut berkeluarga harus nikah ulang akad atau akad ya. Nah, bapak macam ini memilih tidak lanjut karena ada Tiara mungkin. Tapi pertanyaannya, kok bisa bapak macam ini nanam bibit saat pacaran sama Tiara? Apa nggak bisa bedain mukanya? Apa bapaknya lagi dalam keadaan Hamzah? Sudahlah katanya ya. Next ya. Nextnya dari Mohrian. Izin main tongkrongan, kalau artis punya masalah gitu udah tebel telinga gua, jadi lihat aja ke depannya. Yoks. Soda Karbon. Alsyad ini wajah sih polos, muda dan alim looksnya, tapi realnya bijet dan penakut. Sekarang saya di Jepang karena takut serbuan wartawan dan media. Kalau sudah tenang baru berani pulang. Mungkin ya. Next ada dari WA2W. Ganteng-ganteng macan, ternyata Yonglex 2000% lebih baik daripada si yang punya macan aja. Iya loh, dipikir-pikir bener juga ya gitu kan. Padahal sama Taekdung di luar nikah, tapi Yonglex kagak kabur dan tanggung jawab. Yongs Jimmy Story. Alsyad, ternyata lu itu Bang Syat gitu kan. Oh Bang Syat gitu. Dasar penjahat kelamin gitu. Cie Daus lagi nyari kerjaan. Kayaknya sistem pembayaran COD online shop di negara Konoha ini harus dihapuskan. Kasian buat para kurirnya ngadepin emak-emak dan bapak-bapak yang ignoran kayak gitu. Bener tuh kata mas kurirnya, mending beli aja di pasar, nggak usah sok-sokan beli di all shop. Daripada nggak paham gitu kan. Nadia, thanks lah pakai Alfia. Wah, berita si Alsyad plot twist banget. Semoga nanti nggak cuma main sama harimau doang, tapi juga sama anaknya. BTW si Aus provokator bedah. Kalau si bapaknya ketangkep pasti nanti doi kabur juga. Namanya Daus. Nah ini nih Final Channel ikut nongkrong Kalvia. Jujur Nyomang tiap hari pantangin beranda, pengen lihat perkembangan David. Nggak sadar sampai banjir, nyesek banget rasanya ngeliat David yang sekarang. Semangat terus David, cepet sembuh sehat seperti dulu, berjuang terus lawan penyakitmu ya Dek. Kerja sama yang bagus ya Dek, bantu
dengan semangat sembuhmu dan serahkan pada Allah lewat perantara para medis untuk mengobatimu. Gitu. Next ya dari Putri Aprilia. Kalvia numpang ya. Alhamdulillah David udah lebih baik lagi keadaannya. Cepat sehat ya David. Kucingku juga sama Nyomang mecahin TV dia. Retak itu LCD-nya. Kalau ada updatean Kang paket tadi info ya, kasihan. Thanks Kak Alvia. Next ya Arya Geraldine. Ikut beropini Mang. Pacaran 7 tahun udah jelas ewew. Berhubung di si cewek udah jebol alias udah kayak terowongan dan si laki malah pacaran sama yang lain. Jadilah diajak ewew, terus ceweknya kayak sengaja biar spermanya masuk biar jadi bayi. Mungkin mikirnya si laki itu mau tanggung jawab kalau udah ada bayi, akhirnya malah zong. Uhuy, gue jadi positive thinking. Laki kalau udah nikah udah ngerasain ewe pasti nagih ya. Dapat perawan baru masa iya dianggurin. Ini sebatas opini liar ya katanya. Oke, nextnya Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfi Agatha sudah memberikan lapak untuk berkomentar. Nih sehat selalu ya buat Mbak Alfi Agatha dan keluarganya. Hadir nih Nyomang. Saya mau memberi semangat aja Bro David. Semangat terus, semoga makin membaik. Dan untuk Firdaus Oiwobo ngejilat terus demi eksposur. Tola Zeus. Cie, Bos Daus tebar pesona katanya. Jadi inget gaya pengemis elit. Kasus DC kemarin gimana kelanjutannya? Gagal di sono cari-cari klien yang baru lagi. Kredibilitasnya udah down banget, tapi nyerah jangan tetap menyerah jangan semangat buat Bos Daus. Arumi Rubianisa. Punten ikut lewat ya, ada gitu aja. Hehehe, Yusniar Nur Fadilah. Hadir ya Mang, akhirnya Lord Daus muncul. Narasinya Daus bagus Mang, aku suka. Itu salah satu marketnya Daus Pro sama yang salah biar nama dia makin naik. Mang, DBM dong, please. Oh iya boleh, siapa tahu ada DBM spesial Ramadan ya. Abdurrahman nitip komen. Boleh. Andika Pandu. Happy anniversary COD 3 tahun. BTW Nyomang, bahas itu Nyomang yang kemarin viral masalah itu ada bocil 15 tahun speedingan di daerah Ronggolawe nabrak anak SMK sampai korbannya meninggoy. Nggak akan bisa sih, pasti kuning itu ya. Nextnya Twin Channel. Numpang komen Kalvia, selamat menunaikan ibadah puasa untuk Nyomang dan Satu People. Mohon maaf lahir dan batin. Tentang permasalahan Raffi, jadi inget suamiku karena dia tenaga medis yang kalau sip-sipan itu cowoknya cuma satu, jadi temen-temen ceweknya itu pada deket sama dia. Alhamdulillah aku sih biasa aja karena tiap VC pasti emang ada perlunya. Mereka bukan cuma VC iseng ya. Dan alhamdulillah pada deket juga sama aku. Tetap seuzon boleh tapi jangan keterlaluan. Udah no komen pada yang lain Nyomang katanya. Semangat terus ya Nyomang. Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang and Satu People semua yang always nere. Selamat hari raya Nyepi bagi saudara-saudara yang merayakan. Tisam Nyomang dari Nyepi. Mama S4 untuk kita semua. Fisfi. Salam balik buat mamanya Kevin. Selamat Nyepi buat Satu People yang merayakan. Andi Jukis. Selamat hari Nyepi buat umat Hindu. Hehe. Nyomang bisa kecele juga ya sama Alsyad. Emang sih aku juga kecelek, masa sih Alsyad begitu. Tapi ya aku tunggu sampai dekat netizen keluarin bukti dan jreng. Wadidaw. Benar kata Mamang, kalau ternyata Tiara tahu hubungan gelap Alsyad beneran PA Big Bin psikopat katanya. Sumpah kalau tahu udah kita tinggalin kasusnya, gak usah dikawal-kawal, pusing lah anjir. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Kalvia. Udah rame aja nih Kalvia nongkrongnya. Saya kecewa sama Alsyad kalau kayak gini gitu kan. Tahu nggak kucingku aku namain Selen juga. Alhamdulillah adik David semakin membaik. Daus sudahlah akhir-akhir ini pengen punya Anabul yang aneh-aneh gitu. Makasih Anabulnya dibanyakin terus. Sehat selalu semuanya gitu. Farhaniza Zaib. Kalian harewosan. Cecengiran itu yang Mulia Daus lagi pidato nggak sopan tahu kata tuh kata kita kalian berdua malah bisik-bisikan cengir-cengir itu. Daus itu sultan gitu dari segala ketua, hargailah beliau tuh. Kita kemarin parah harusnya fokus ke Daus. It's me. Aku nggak habis pikir sama berita Alsyad. Katanya udah putus 4 tahun lalu, tapi kok malah hamil sih? Duh kasihan, aku masih berharap ini kabar tidak benar. Ayo Alsyad klarifikasi dong. Ya kita juga masih berharap ini kabar nggak benar gitu. Tiba-tiba ujungnya surprise, prank, happy birthday gitu kan. Soalnya kayak wadididaw sekali gitu. Dan belum ada klarifikasi apa-apa juga belum dari Alsyadnya. Nextnya dapur Mang Upe. Komen aku kok hilang katanya. Ini ada. Rian Fadilah, last of last nih. Hadir Nyomang, numpang lapak ke Alvia. Aku gak mau banyak komen Mang, cuman mau ngucapin selamat buat Nyomang dan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.
Semoga bulan penuh rahmat ini kita diampuni dari segala dosa, terutama buat Nyomang, dan jangan lupa THR-nya ya Nyomang. Hehehe. THR-nya dari Sultan Santuy nanti. Habis yo. Terima kasih kepada Kakak Alfia sang One and only Sultan Santuy pada malam hari ini gitu. Yes. Terima kasih sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yes. Nyonya Dan. Yes. Nyonya Dan. Mamang. Dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.